mobil atau apalah, itu bisa. Nah, nanti dari hotel kita berkumpul sejenak. Setelah selesai semua beres, koper-koper sudah masuk, selesai, baru kita kumpul di lobi untuk persiapan umroh. Untuk persiapan umroh tetap pakai bagian ihram dari sini. Jadi nanti mikotnya tadi dari Abiyaru Ali atau Bir Ali tadi atau Dzul Hulaifah tadi, itu mikotnya dari sini, mulai dari sini. Jadi ya maklum bapak tadi agak terlambat. Jadi pakaian ihramnya mulai dari hotel, ya, dari hotel mandi dulu, mandi besar. Nah, awal boleh, masih pakai sabun boleh. Nah, yang tidak boleh itu nanti setelah apa? Niat ihram itu sudah nggak boleh. Nah, sampai di Mekah nanti kita masuk hotel. Setelah sudah selesai, tas-tas sudah kita masukkan, pembagian kamar juga sudah. Nah, kemudian kita kumpul di lobi untuk persiapan berangkat ke Masjidil Haram. Nah, dari hotel ke masjid masih kita perbanyak bacaan talbiyah. Kita baca bacaan talbiyah. Nah, rukun umroh itu ada 3. Yang pokok ada 3. Ada yang menyebutkan dari mazhab lain ada 5, tapi intinya semua sama. Ada yang menyebut intinya 3, yaitu ihram, kemudian tawaf di Baitullah, dan yang ketiga adalah sa'i Safa Marwah. Ada yang menyebut ditambah ta'alul, ada yang menambah satu lagi yaitu tertib. Nah, tapi semuanya sama. Disebut 4 ya praktiknya ya begitu, disebut 5 ya praktiknya begitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, ya. Tidak perlu dipermasalahkan. Intinya 3 ini. Jadi ihram, kita mulai niat ihram di mikot dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kemudian nanti tawaf di Baitullah. Dari hotel kita jalan kaki menuju Masjidil Haram. Kita mulai tawaf dari Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad. Kita mengucapkan apa Bapak Ibu? Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Kalau bisa mencium, tapi kelihatannya nggak bisa ini ya, nggak bisa. Di musab juga nggak bisa. Nah, bisanya Masya Allah. Ya, pakai itu sudah diambil. Alhamdulillah. Oh ya, nanti untuk mempercepat umroh kita, untuk tawaf kita yang pertama ini tidak usah musab Hajar Aswad atau nggak usah mencium, kelamaan nanti. Ya. Nah, kita isyarat saja sambil baca Bismillah wallahu akbar. Nah, kemudian kita ke arah kanan, berbalik dengan arah jarum jam. Kiri. Arah kiri. Pokoknya berbalik dengan arah jarum jam itu saja. Nah, apa yang kita baca menurut dalam hadis Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, hadis ini Ibnu Majah betul. Ketika perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, itu yang dibaca adalah Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, man tafa bil baiti sab'an wala yatakallamu illa bi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah muhiyat anhu asyru sayyi'atin wa kutibat lahu asyru hasanatin wa rufi'a lahu biha asyaratu darajatin. Barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 putaran, membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka diampuni 10 kejelekan, 10 kesalahan, ditulis 10 kebaikan, dan diangkat 10 derajat. Ucapannya adalah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nabi memberi tuntunan itu begitu mudah, tidak terlalu sulit.
Bagaimana kalau ditambah ucapan yang lain Ustaz? Boleh, silakan, yang baik-baik. Tapi jangan sampai sambil merumpi atau menggujing kejelekan orang lain atau tetangganya, menggujing tetangganya, temennya, atau barangkali ustadznya ya. Jangan menggujing, nanti mengurangi pahala kita. Perbanyak kalimat thayyibah. Ditambah yang lain boleh nambah. Wah, ini terlalu lama ini. Saya artinya berdosa kan harus sholawat, silakan. Silakan. Tapi jangan meninggalkan ucapan yang pokok. Ucapan yang pokok adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Seperti itu dalam hadis Ibnu Majah. Kemudian dari rukun yamani, setelah sampai di rukun yamani itu sunnahnya kalau bisa musab sambil baca Allahu Akbar. Kalau nggak bisa lewat, tidak perlu isyarah, hadisnya nggak ada. Maka saya mengamati beberapa ulama sana mukawah kalau orang bilang itu ketika tawaf, ketika melewati rukun yamani tidak pernah isyarah, langsung lewat sambil banyak dikit. Nah, sampai di sana, sampai rukun yamani itu doanya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau ada yang hadis lain cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah doa itu bagi kita tidak asing lagi Bapak Ibu. Insya Allah gampang. Jadi tuntunan dari Rasulullah begitu mudahnya. Sesuai dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu mudah, tidak menghendaki kamu sulit. Mudah diucapkan walaupun kita bukan orang Arab. Kita orang Jawa, kita orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mana lagi? Indonesia. Tapi gampang, Madura nggak mau kalah ini. Itu mudah diucapkan. Kemudian kita tawafnya sebanyak berapa putaran Bapak Ibu? 7 putaran. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Cuma ingat jangan lewat di dalam Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail itu apa namanya itu? Tembok setengah lingkaran di bagian utara Baitullah. Itu ada celah untuk lewat. Itu jangan lewat di situ. Tidak. Nah, nggak boleh tidak. Harus melewati luar. Nah, lewati luar. Sampai di putaran. Itu betul Bapak Ibu saling mengingatkan nanti. Saling mengingatkan. Kalau bisa bawa karet, monggo silakan bawa karet untuk biar tidak keliru hitungnya. Atau bawa bawa ceklekan itu, monggo silakan. Atau jari aja, monggo silakan. Sehingga kita tidak lebih dan tidak kurang. Ya, 7 putaran. Berakhir di Hajar Aswad. Nah, sebenarnya kalau situasi longgar, kalau bisa nanti lari kecil 3 putaran kalau bisa. Tapi kalau mengingat kadang-kadang penuh dan juga mungkin ya capek dan sebagainya, maka umpama tidak lari kecil 3 putaran, hanya jalan biasa saja, itu juga boleh. Silakan. Kemudian setelah 7 putaran, kita menuju ke belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam apa? Kuburan bukan. Maqam itu adalah tempat berdiri. Batu tempat berdiri. Nah, kita ngikut aja belakang. Agak ke kanan dikit, yang penting ada posisi di belakang nggak masalah. Ada sebelah kiri juga nggak masalah. Tidak harus belakang persis, tidak. Nah, setelah itu kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Sebelumnya membaca apa Bapak Ibu? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Langsung ayatnya boleh, diawali dengan ta'awud bismillah juga boleh. Silahkan.
wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Artinya itu jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, setelah itu kita sholat 2 rakaat. Sunnahnya membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Misalnya Bapak Ibu sudah hafal kan ini? Umpama tidak hafal ganti surat lain nggak apa-apa. Wah, saya hafalnya surat cuma Al-Ikhlas sama Anas mama, ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti surat yang dibaca sunnahnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, setelah itu, setelah selesai sholat, kita doa. Doanya boleh seperti apa yang dibaca oleh Nabi Adam. Nabi Adam dulu itu juga diperintah oleh Allah untuk tawaf di Baitullah. Karena Baitullah itu dibangun sebelum Nabi Adam diturunkan. Yang bangun siapa? Yang bangun adalah malaikat. Seperti di dalam hadis Rawal Baihaqi diceritakan, lama ubita Adamu ilal ardi tafa bil baiti usbu'an wa shalla ila al maqam rak'atain. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu singkat cerita oleh Allah diperintahkan untuk tawaf di Baitullah. Akhirnya Nabi Adam yang asalnya diturunkan di tanah mana Pak? India pergi ke Baitullah untuk tawaf 7 putaran. Setelah 7 putaran, sholat yang posisinya itu kalau sekarang di belakang maqam Ibrahim. Waktu itu belum ada maqam Ibrahim, belum ada. Posisinya umpama sekarang di belakang maqam Ibrahim. Kemudian beliau berdoa, "Tsumma qala Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati, faqbal ma'dzurati wa ta'lamu hajati fa'ahdini suti wa ta'lamu ma 'indi faghfir li dhunubi. As'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabat li wa raddini bi qada'i." Terlalu panjang mungkin. Doa yang lain boleh. Perlindungan minta berlindung dari siksa kubur boleh, berlindung dari neraka jahanam boleh, berlindung dari semua kejelekan boleh. Silakan doa bebas, tidak harus doa ini Bapak Ibu. Ya, yang dihafal monggo, yang bawa buku silakan sambil baca buku boleh, silakan. Tidak harus doa ini. Nah, perlu diketahui setelah sholat ini selesai berarti rukun kedua selesai. Rukun kedua yaitu apa Bapak Ibu? Tawaf selesai. Cuma yang perlu diperhatikan, tawaf di Baitullah harus dalam keadaan suci berwudu. Suci berwudu. Seperti sholat. Cuma bedanya kalau kita di tengah sholat itu kita kentut batal berhadas, maka kita harus wudu dan mengulang dari awal. Itu kalau sholat. Tapi kalau tawaf, kita di tengah-tengah tawaf kok batal, ternyata kentut atau ingin kencing atau berak, maka setelah wudhu, bersuci wudhu, tidak harus mengulang dari awal, cukup melanjutkan tawafnya dari mana dia batal tadi. Umpama batalnya itu di tengah-tengah antara rukun Yaman sama rukun Hajar Aswad, ya dari situ melanjutkan. Terus umpama dapat 1 putaran, berarti lanjutkan putaran kedua. Sudah dapat 6, tinggal putaran ke-7 gitu. Atau tidak batal tapi terhalang oleh sholat wajib. Di tengah-tengah tawaf ternyata qomat, kan harus ikut sholat. Kalau ibu-ibu bahkan malah suruh ke belakang, maka nanti tawafnya tinggal melanjutkan saja, tidak usah diulang dari awal. Nah, tempat wudhunya kalau sekarang insya Allah dekat Ustaz ya. Ya, di dalam masjid sudah ada ya. Dalam masjid sudah ada. Kalau dulu itu tahun 95 saya umroh pertama itu masih harus keluar jauh. Itu kalau sekarang di dalam masjid sudah ada tempat wudhunya di bawah tangga itu Ustaz ya. Bawah tangga sudah tempat wudhu, sudah dekat sehingga lebih cepat untuk melanjutkan keluar. Rukun kedua selesai. Setelah sholat sunnah 2 rakaat di belakang bukit berdoa, zikir. Setelah itu kita menuju bukit Sofa. Sebelumnya bisa mampir ke Hajar Aswad dulu, lurus Hajar Aswad sambil isyarah, silakan baca takbir, habis itu langsung menuju bukit Sofa.
kita mulai sa'i kita rukun yang ketiga dari Bukit Sofa. Itu ada yang nanti terserah nanti dari lantai bawah ya ada, lantai kedua ada Ustaz ya. Nah, nanti silakan untuk nanti menyesuaikan nanti kita. Nah, nanti ketika mendekati Bukit Sofa, kita membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Pakai ta'awud boleh, nggak pakai ta'awud boleh. Gitu. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Lah sa'i beda dengan tawaf. Kalau tawaf tadi harus keadaan suci dan berwudu. Tapi kalau sa'i umpama kentut tidak harus wudu. Udah lanjutkan aja, tidak harus wudu. Itu bedanya antara sa'i dengan tawaf. Nah, kalau tawaf harus keadaan berwudu, tapi kalau sa'i nggak masalah. Nah, ketika sudah membaca ayat tadi, langsung kita naik di atas Bukit Sofa. Umpama tidak bisa naik ke puncaknya ya di naiknya itulah di bagian atasnya itu ya Ustaz ya. Nah, kita doa sambil baca menghadap ke arah Ka'bah. Caranya gimana untuk tutup tembok paling gampang. Di lantainya itu sudah mengarah, lantainya itu kan ada mestebak, soft itu loh. Nah, garis soft itu kan otomatis menghadap ke Ka'bah. Sehingga ketika kita mengikuti garis soft, berarti otomatis itu sudah mengarah ke arah Ka'bah. Nah, di sana kita berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Ada yang hadis cuma sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir saja. Juga ada. Simple. Nah, umpama enggak hafal, saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Habis itu diulang 3 kali boleh, silakan. Nah, setelah itu ditambah doa-doa yang lain boleh. Sambil istirahat, habis capek tawaf, nah menghadap ke Baitullah sambil baca itu ditambah doa-doa yang lain, silakan. Nah, tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Jadi umpama bahasa Jawa, bahasa Indonesia, silakan ditambah doa-doa yang lain. Kemudian setelah selesai di atas Bukit Sofa, kita turun, terus ini sambil baca zikir yang lain, monggo silakan, tidak ada tuntunan doa tertentu. Mau menambah zikir yang lain, baca sholawat ya boleh, takbir ya boleh, subhanallah ya boleh, dan sebagainya. Diam aja boleh. Nanti sampai lampu hijau. Perlu diketahui bahwa jarak antara Sofa dan Marwah itu kurang lebih berapa meter Ustaz? 400 ya? 420 meter ya, sekitar 420 meter. Nah, di tengah-tengah itu ada lampu hijau yang ada di atas. Sepanjang lampu hijau itu bagi bapak-bapak kalau sudah capek disunahkan lari kecil, ngincik, lari kecil sambil membaca Rabbi firli warham wa antal a'adzul akram. Itu di dalam Robah Baihaqi ada Rabbi firli warham wa antal a'adzul akram. Boleh. Atau baca doa yang lain monggo. Ada tuntunan doanya silahkan monggo. Nah, antara Sofa ke Marwah itu dihitung 1. Oh ya, nanti menjelang Bukit Marwah berdoa membaca ayat sebagaimana ketika mau mendekati Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di Bukit Marwah menghadap ke Baitullah, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Dibaca 3 kali, ditambah doa-doa yang lain dipersilahkan. Sofa ke Marwah itu dihitung 1. Beda dengan tawaf tadi. Kalau tawaf tadi Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1. Kalau ini sa'i bukan kok Sofa Marwah Sofa dihitung 1, bukan. Tapi Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa kedua. Sofa ke Marwah ketiga, dan seterusnya. Nanti 7 putaran berakhir di Bukit Marwah. Kalau
Bapak Ibu ngitung 7 kok Bukit Sofa. Lah ini berarti keliru ngitungnya. Mungkin kurang, mungkin lebih. Nah, mungkin lebih. Jadi 7 putaran berakhir di Bukit Marwah. Selesai berarti rukun ketiga berarti sudah selesai. Rukun ketiga sudah selesai, berarti tinggal apa Bapak Ibu? Tahallul. Cukur rambut, gunting rambut, kemudian ganti pakaian biasa. Ganti pakaian biasanya di hotel boleh. Nanti cukurnya di Bukit Marwah. Digunting sama temannya sendiri boleh. Kalau Bapak ya, yang awal gunting ya temennya sendiri nggak apa-apa. Tidak harus ustadznya, tidak harus gundul, ya. Gitu. Oh ya, yang perempuan, yang gunting sama perempuan Bapak Ibu ya, atau suaminya? Ya, ada suaminya. Suaminya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya? Gimana? Ya, artinya yang penting gunting rambut. Nah, berapapun monggo. Jadi yang gunting nanti ibu-ibu sama ibu-ibu, insya Allah udah siapkan guntingnya ya. Guntingnya udah siapkan. Nanti bapak-bapak yang gunting sama bapak-bapak. Mau gundul silahkan. Nanti ada barbershop. Barbershop ada. Mau gundul, wah saya mau gundul aja lah. Nah, itu boleh. Atau nanti gundulnya umroh terakhir. Dari PT insya Allah disiapkan 3 kali umroh. Jadi biasanya PT itu 2 kali umroh. Nggak cerita. 2 kali umroh. Ini 3 kali umroh, Ustaz. Nah, itu kalau sekarang ada 2 aja susah. Oh gitu ya? Kita kasarnya nggak bisa. Oh, Saya bisa.